saya Dian Ekawati, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 95 Jakarta. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Lia Oktaviani. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 95 Jakarta. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu Lia hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Dian juga gimana kabar? Alhamdulillah luar biasa, sehat walafiat. Ya. Ibu Lia, mohon izin, hari ini kita akan melakukan percakapan observasi. Baik Bu. Nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang dilakukan dalam kelas, ya. Atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Mohon izin Ibu, sebelum kita melakukan percakapan tersebut, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan observasi kelas nanti. Silakan Bu. Yang pertama Ibu, tujuan dari supervisi tersebut adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di dalam kelas. Kenapa kita hari ini berbicara sebentar, supaya kita punya persiapan awal nih sebelum nanti Ibu mengajar dalam kelas, sehingga dapat memberikan pembelajaran terbaik bagi siswa gitu ya. Beberapa pertanyaan akan saya sampaikan. Yang pertama Ibu, berkaitan dengan tujuan pembelajaran Ibu ya. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Untuk pembelajaran besok ya Bu ya, tujuan pembelajaran yang mau saya capai itu kan karena materinya tentang struktur. Jadi saya mau tuh anak memahami gagasan dalam teks prosedur untuk menelaah strukturnya itu sendiri. Karena kalau struktur kan susunan, anak itu tahu kalau teks itu tersusun pasti dari misalnya ada 4 poin struktur, berarti ya itu tetap udah pasti tersusun. Tapi kadang anak belum paham berhenti di mana nih strukturnya, sampai sini berhenti di mana gitu. Jadi mau saya anak bisa menelaah posisi kesesuaian strukturnya. Oke, baik Ibu. Berarti tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat memahami ya Bu ya, informasi berupa gagasan dalam teks prosedur untuk menemukan kesesuaian struktur teks. Betul. Baik Bu ya. Pertanyaan kedua nih Bu, untuk area pengembangan Ibu, kira-kira area pengembangan apa yang ingin Ibu capai pada saat aplikasi kelas nanti? Untuk materi di kelas besok yang mau saya capai itu di ranah pengetahuannya Bu. Karena kalau struktur dan unsur kebahasan itu kan masuk ke ranah pengetahuan. Jadi saya mau meningkatkan pemahaman anak untuk pengetahuan dia dalam menelaah struktur teks prosedur. Oke. Berarti untuk area pengembangannya adalah ranah pengetahuan menelaah hasil teks prosedur. Strukturnya. Struktur teks prosedur. Betul. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Seperti strategi apa yang digunakan, mode pembelajarannya atau metode yang digunakan nanti? Untuk strategi mungkin yang pastinya strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Itu nanti saya integrasikan dengan kompetensi sosial emosional anak. Kenapa berdiferensiasi? Karena sesuai kebutuhan anak ya Bu ya. Kadang kan anak ada yang kinestetik banget nih. Jadi biasanya saya itu masukin tipek. Jadi saya pakai word wall, saya pakai game gitu ya Bu ya. Nah, untuk model pembelajarannya problem based learning-nya Bu ya, PBL mungkin dengan metodenya diskusi, tanya jawab, dan penugasan seperti itu. Baik Bu ya, berarti strategi pembelajaran yang akan Ibu gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi ya, betul. yang diintegrasikan dengan KSE. Lalu mode pembelajaran problem based learning atau PBL, metodenya tadi Bu menyebutkan diskusi kelompok serta penugasan. Nah, oke, baik Bu Lia. Nah Bu Lia, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana media yang akan digunakan? Medianya yang pasti yang pertama laptop ya Bu ya. Laptop fokus itu udah wajib banget di kelas ya. Terus berbagai jenis laporan teks prosedur untuk anak supaya dia tahu teks prosedur itu banyak macamnya, nggak cuma resep makanan aja gitu. Terus ada tadi tipek, saya pakai situs Wordwall, saya pakai Spinware. Terus ada juga ya PowerPoint pasti untuk penyajikan materi menggunakan aplikasi Canva. Ya semenarik mungkin lah biar minat anak juga belajarnya ada. Oke, berarti media pembelajaran tadi laptop pasti ya, PowerPoint, Infocus, lalu ada game-game tadi Bu ya. Ada Wordwall dan Spinware. Itu sih untuk ngacak aja sih, untuk ayo siapa yang kelompok yang mau maju ketika diskusi. Karena anak kalau disuruh nunjuk nggak mau, saya tunjuk nanti subjektif. Jadi kalau begitu pasti anak lebih ini aja. Oke. Baik, sangat kreatif ya Bu ya. Alhamdulillah. Kemudian Bu Lia, pertanyaan selanjutnya adalah Bu, kira-kira nih Bu, untuk pembelajaran tersebut akan diadakan hari apa ya Bu? Besok sih saya ada jam di kelas 7B, itu jam pertama dan kedua. Jadi menurut saya ini cocok untuk struktur karena waktunya pas tidak terlalu lama juga. Oke. Berarti Bu Lia besok akan mengobservasi di kelas 7B jam pertama dan kedua. Baik Bu. Nah Ibu, kira-kira nih berarti minggu depan ya Bu ya, saya akan masuk ke kelas Ibu mengamati kelas pembelajaran Ibu. Siap, ya Bu ya. Silakan, Bu. Nah, kira-kira nih Bu, dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu dapat Ibu simpulkan? Ya, jadi karena ini pra ya Bu ya, jadi saya juga masih bisa mempersiapkan jatuhnya ya. Saya masih bisa nyiapin yang tadi saya bilang, semacam rangkaian pembelajaran, di mana bisa menuntaskan tujuan pembelajaran itu sih. Jadi lebih ada persiapan dari sayanya juga, karena kemudian kan mau masuk ya. Seperti misalnya ngajar tuh seperti biasa, cuman
karena ada prosedur seperti ini, jadi saya akan lebih mempersiapkan aja. Baik Ibu. Ya. Oke. Baik Ibu, terima kasih waktunya Bu Lia ya. Sama-sama, Bu Lia. Nanti pada saat selesai masa kelas Ibu, Ya. insya Allah kita akan melakukan percakapan pasca vokasi yang akan ditemani oleh pengajar praktik dari saya gitu ya. Baik Bu, siap. Sampai ketemu Bu Lia di kegiatan observasi lah. Siap, sampai ketemu juga Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sebagai peserta didik, kuliah anak setelah pembelajaran kali ini dapat memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan atau pesan dalam teks prosedur untuk kemudian menemukan kesesuaian struktur. Jadi intinya kalau mau mengambil struktur kan harus paham dulu kan isinya gitu kan. Betul kan? Ya. Jadi teks prosedur itu tujuannya apa? Boleh buat yang mau lihat buku paket silakan bisa dilihat buku paket. Yang pertama struktur teks prosedur susunan pertama ada apa? Yang kedengeran ada apa? Pendahuluan. Karena di komisi paling atas teks prosedur adalah pendahuluan. Pendahuluan isinya ada apa aja? Tujuan intinya kita mau ngapain? Kita mau bikin apa? Kita mau melakukan apa? Gitu ya. Paham? Dan apa? Melakukan kegiatan tersebut. Jadi kalau pendahuluan itu sebenarnya nggak terpaku pada tujuan. Bisa dia memperkenalkan apa yang mau dibikin, manfaatnya apa gitu ya. Nah juga setelah pendahuluan ada yang namanya informasi, peralatan dan kalau dia sifatnya membuat sesuatu ya, itu alat dan bahan. Lanjut, langkah pelaksanaan. Nah, jantungnya teks prosedur adalah di sini. Langkah pelaksanaan. Kalau nggak ada ini, jadi nggak ada. Jadi nggak masakannya. Jadi jantungnya pelaksanaan di sini. Mau sebagus apapun pendahuluan, informasi alat dan bahan, kalau langkah-langkahnya tidak tepat atau kurang atau tidak tersusun rapi, maka gagal di sini. Ya. Dan terakhir baru, tuh, untuk ini dari sini umumnya ya, dari sini ajarkan kepada pembaca untuk melakukan. Kalau kalian bukan lagi TikTok, kalau bikin resep, pasti dia gini, yuk ikut resep dari aku ini, kan? Dia ikut, berarti dia ngajak kita buat, dan ikut kamu memasak ulang resep yang dia kasih, yang dia buat. Selanjutnya ada pertanyaan? Kita lain lagi. Kalau kemarin buka buku, oke, sekarang kita akan belajar menemukan kecocokan, tapi nanti akan ada tes prosedur yang jalan. Silakan nanti pilih itu masuk bagian apa ya? Apakah langkah, apakah alat, atau mana? Fokus ya. Telur pada sapi dikenal memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Yakin? Yakin aja, yakin banget. Kita coba klik ya, pendahulu. Ini, yakin? Siapa mau coba? Maka itu. Oke, betul. Mudah bukan? Selain mudah, telur mata sapi tergolong murah dan memiliki banyak manfaat. Karena disarankan. Karena dicoba cewek. Ini termasuk ke bagian mana? Boleh, Sofian. Nah, kalau kita jadikan ini, boleh ya? Bahwa telur mata, walaupun telurnya telur ayam. Telur mata sapi dibilang memiliki banyak manfaat. Betul, pendahuluan karena kenalin kita mau ngapain, bikin apa. Paham ya? Pertama lagi bersih. Kedua, pertama yang kita siapkan alat dan bahan. Tiga, tiga apa? Dan terakhir, ada apa ajarannya? Bagian mana? Gimana kita? Ini adalah kalimat persuasinya. Paham? Sampai paham? Paham ya? Oke, kalau udah paham sekarang duduk sesuai. Nah, setelah sudah, silakan kalian sajikan dalam bentuk apapun yang kalian mau dalam bentuk kalian. Saya mau menyajikannya dalam bentuk apa? Silakan
prosesnya. Kemudian ini aku bagian ini dikali di sebelah kiri. Dari ini adalah dari tengah. Terus saya mau lihat kemudian tanpa mungkin dikasih saja dikali silakan. Terus saya mau apa pokoknya silakan kreatif. Boleh, mau bisa dikatakan dalam bentuk apa atau tulisan silakan. Mau bisa dikatakan bentuk ukurannya silakan. Yang dilihat bukan cuma detail dari strukturnya. Dari mana ke mana, dari mana ke mana. Oh, kalau sudah apa yang ini? Oke, silakan dikerjakan. PPT boleh silakan. Silakan apapun yang dibutuhkan ya. Udah, simpel, bisa menjawab dengan saya nih. Ya, 20 menit dimulai dari sekarang. Nanti akan ada presentasi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hasil sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi apa yang kita pelajari? Oke, yang pertama apa? Yang kedua? Ya. Angka pembuatan yang keempat? Ini pelajaran dari rumah, nanti teman-teman kita bisa bahas. Ya, kemudian hasil dari pelajaran. Bulan ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dian Rekawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari DKI Jakarta pada kegiatan percakapan pasca observasi.
hari ini saya tidak sendirian, tetapi ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Bu Lia Teotopiani dan juga pengajar praktik CGP Kota 9 Ibu Mudi Rianti. Assalamualaikum Bu Lia, Bu Mudi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik semuanya Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Mantap sekali. Baik Bu Lia, pada kesempatan hari ini mohon izin saya akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai kegiatan yang telah kita lakukan nih sebelumnya, yaitu untuk mengetahui hasil analisa observasi pembelajaran di kelas ya Bu Lia. Sebelumnya kan kita sudah mengadakan pembelajaran observasi ya Bu Lia ya, lalu observasi di kelas 7B ya Bu Lia. Nah hari ini adalah acara pasca observasinya. Bagaimana nih perasaan Bu Lia terkait pembelajaran observasi yang dilakukan sebelum di kelas 7B? Untuk yang kemarin Budian masuk kelas ya, perasaan saya sih 80% puas. 20%nya tentu ada kekurangannya ya. Nah, jadi 80% saya anggap anak sudah memahami 80% materi, 20% kan kita sama-sama tahu ya kita contoh saat itu karena ada ketidakpahaman anak-anak, salah analisis. Itu sih perasaan saya. Tapi sobat cukup puas. Alhamdulillah. Senang dan antusias sangat. Oke. Berarti bila gini ya, sebelumnya Ibu izin Bu Lia, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang saya amati dari pembelajaran yang Bu Lia lakukan. Berdasarkan RKP yang Bu Lia tulis, saya mengamati bahwa pembelajaran benar sekali 80% sudah terlaksana sesuai dengan perangkat yang Bu Lia buat ya Bu Lia. Lalu model pembelajaran PBL juga sudah kelihatan nih bagaimana Bu Lia memaparkan kontekstualnya ke dalam struktur teks prosedur gitu ya. Jadi bukan cuma pesan makanan saja, ternyata ada membuat akun Gmail termasuk bagian dari teks prosedur gitu ya Bu Lia. Lalu hal yang menarik adalah penggunaan bubble. Nah itu saya sangat suka sekali, anak-anak menjadi interaktif nih, bagaimana di kelas anak antusias dengan kegiatan tersebut, dan secara rasa kita juga belajar membedakan mana yang bagian dari teks struktur teks prosedur, mana yang pendahuluan, mana yang inti, mana yang penutup. Lalu hal baik yang telah dilakukan adalah penggunaan spinwheel, kocokan ya Bu Lia ya, kocokan kelompok untuk presentasi. Itu juga hal yang menarik dari pembelajaran yang Bu Lia lakukan, sehingga anak-anak mau nggak mau harus siap nih, siapa yang tampil harus siap gitu ya Bu Lia. Terima kasih sekali Bu Lia untuk pembelajaran yang dilakukan. Lalu menurut Bu Lia nih setelah melakukan pembelajaran di dalam kelas, refleksi dari Bu Lia apa nih yang Bu Lia rasa ada hal yang perlu diperbaiki atau tidak? Kalau hal baiknya dulu ya Bu ya. Jadi sebenarnya pas Budian masuk kelas itu sudah pertemuan kedua saya menggunakan word tapi dengan konsep permainan yang berbeda. Kalau yang pertama mystery box, yang kemarin itu kan jalan tuh, teksnya jalan, kita pilih, anak-anak pilih. Jadi hal baiknya saya jadinya menemukan cara mengoptimalkan antusias anak. Saya jadi ketemu di titik anak antusias kalau begini. Karena menurut saya paham atau hasil itu belakangan, yang penting proses belajarnya dia antusias dulu aja. Gitu kan. Jadi setelah itu ditambah spinwheel ternyata mereka makin antusias gitu. Tapi menurut saya kurangnya saya kemarin yang tidak bisa memaksimalkan si 20% yang kurang itu, menurut saya di bagian saya menyediakan teks yang kurang beragam. Jadi ketika analisis, teks itu kan panjangnya membuat masker lobak putih. Jadi anak terkecoh mana potong antara pendahuluan dengan alat dan bahan. Nah, di situ kan anak-anak itu kita agak alot kan. Jadi menurut saya mungkin next time saya pilih teks yang simple tapi mencakup seluruh struktur, tapi dua teks gitu. Jadi anak bisa membandingkan berarti gimana. Kalau kemarin mungkin saya kurangnya itu satu teks panjang, anak terkecoh dengan disebutkannya lobak putih di paragraf pertama, padahal itu masih ke dalam pendahuluan. Itu sih kayaknya. Jadi teksnya lebih saya pakai jadi intinya singkat tapi mencakup semua struktur. Berarti kemarin itu karena teksnya yang kurang kreatif ya, sehingga anak kebingungan. Dan kalau di PowerPoint kan seru ya, jadi saya juga menyadari kekurangan. Oke, baik Bu Lia. Ini kira-kira nih selain tadi yang Bu Lia sebutkan, ada hal lain nggak ya yang kira-kira membuat 20% itu tuh belum maksimal gitu Bu Lia? Mungkin ini Bu, itu tadi antusias anak kan dari 36 anak dari 7 itu mungkin antusias, mayoritas antusias, tapi akan ada 2, 3, 4 anak yang mudah terdistract gitu kan. Ada apa terdistract, ada apa terdistract, itu sih mungkin. Jadi atau mungkin si anak yang kurang kinestetik, jadi sama permainan itu kayak udahlah ribet berisik atau gimana gitu. Jadi mungkin next time saya lebih beragamkan aja sih, beragamkan dari segi kinestetiknya, audio visualnya saya rangkum lah gimana ceritanya biar jadi satu kesatuan yang semua kebutuhan anak tercover di dalam belajar saat ini. Oke, berarti nanti niatnya akan diperbaiki dengan membagi ya antara yang kinestetik, mana yang auditori, mana yang visual, sehingga nanti anak-anak kebutuhannya akan tercukupi terpenuhi. Semoga sih ya. Kira-kira rencana kapan nih Bu Lia biar hal tersebut tuh agar bisa terrealisasi? Namanya rencana perbaikan sih harusnya secepatnya ya Bu ya. Jadi mau saya di next bab selanjutnya itu kan kita masuk ke sebuta lebih anak-anak lebih familiar sebenarnya kan. Jadi mau saya di situ mau saya terapkan. Oke, baik. Berarti nanti di pembelajaran berikutnya ya, di bab selanjutnya Bu Lia. Oke, baik Bu Lia. Semoga apa-apa yang sudah baik Bu Lia lakukan tetap dipertahankan, dan apa-apa rencana baik yang akan Bu Lia diperbaiki semoga bisa cepat terrealisasi. Terima kasih sekali untuk waktunya dan juga jawaban-jawaban yang beliau sampaikan, gitu ya.
nanti anak-anak bisa mendapatkan manfaatnya dari hal-hal yang beliau sampaikan tersebut. Saya memberi kesempatan kepada pengajar pelatih Bu Midrianti untuk memberikan tanggapan atas jalannya percakapan pasca prestasi hari ini. Ya, baiklah, saya mengikuti percakapan coaching ya yang disampaikan oleh Bu Dian kepada Ibu Dian. Tadi sudah disampaikan, tujuan yang disampaikan Bu Dian tadi adalah tujuan dari percakapan pasca observasi, ya, yaitu mengevaluasi dan juga mengembangkan hal-hal baik yang sudah dilakukan oleh Bu Dian. Kemudian tadi Ibu bagus sudah sesuai ya, saya lihat sudah sesuai dengan alur kita. Cuma mungkin ketujuannya tadi harusnya ada satu yang muncul dari Bu Dian, gitu. Ya kan? Kita yang pertama itu kan Iya, tujuan. iya. Tujuan itu harus datang dari Bu Dian. Oke. Gitu. Oh iya ya, bisa lupa. Tadi nyebutin Ya, tadi ya. kemudian identifikasi tadi sudah keluar juga ya dengan kepada bukti dari Bu Dian, itu sudah bagus. Kemudian R-nya apa? Refleksi. Ya, refleksi tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Lia, menyampaikan hal-hal yang Ibu rasakan ya pada saat pembelajaran, dan ternyata ada poin positif ya dari proses, dan saya rasa semua guru pasti seperti itu ya. Pada setiap pembelajaran itu pasti kita mendapatkan insight baru. Wah, ini akan aku lakukan, untuk lain kali akan lakukan yang seperti ini nih gitu ya. Gitu. Nah itu semoga tercatat tadi ya Bu ya, supaya nggak hilang. Karena kelas kita kan paralel ya. Iya. Jadi di kelas berikutnya Ibu pasti saya yakin akan mengembangkan lebih bagus lagi ya. Dan saya jadi penasaran untuk melihat videonya karena saya kan belum lihat Bu Lia. gitu. Iya, gitu. Ya kemudian ya tanggung jawab tadi juga Bu Dian sudah menyampaikan sampai akhirnya mendapatkan komitmen ya dari Bu Lia, karena memang demikian itu ya, seperti itulah perbaikan pengembangan diri kita ya. Itu harus kita buat komitmen untuk diri sendiri, yang mengontrol ya diri sendiri. Kalau misalnya rekan sejawat itu hanya mengingatkan barangkali gitu ya, seperti itu. Jadi sudah bagus Bu Dian, sudah sesuai dengan alur kita ya, dan semoga semuanya bisa mendapatkan manfaat itu. Dan juga pasti saya nanti mau nonton video-video. Terima kasih Pak untuk Bu Mudi dan Bu Lia kesempatannya. Semoga kegiatan pasca observasi bisa bermanfaat dan memberikan pengaruh baik bagi sekitarnya. Salam